Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar seluruh peternak ayam di Indonesia? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Bagi teman-teman yang beribadah di bulan puasa ini, selamat menunaikan ibadah puasa. Kebetulan saya masih dalam masa, jadi saya belum bisa menjalankan ibadah puasa ya. Lanjut kita ke materi pembahasan. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang ND/EDS atau vaksin ND/EDS yang kita berikan kepada betina untuk antisipasi terjadinya penurunan produksi telur ayam. Vaksin ND/EDS ini kita khususkan hanya untuk betina ya, tidak untuk pejantan. Ini biasanya kita lakukan sebelum masa produksi, supaya nanti masa akhir itu bisa lebih lama dan tidak terjadi penurunan produksi telur yang signifikan. Sebelum melakukan vaksinasi, kita usahakan terlebih dahulu untuk mempersiapkan suntikan otomatis. Itu bisa Anda beli dari toko-toko online. Anda bisa beli yang asli itu merek Sokorek, ataupun yang palsu tapi dia seperti Sokorek juga modelnya, itu jauh lebih murah ya. Yang pertama-tama kita lakukan itu membersihkan jarum suntikan dari sisa-sisa penyuntikan yang terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan cairan Biclean yang kita campur dengan air untuk mensterilkan jarum ataupun bagian sisi dalam suntikan. Pastikan jarum suntik dalam keadaan steril. Sebelumnya bisa kita coba ya, sebelum kita aplikasikan pada ayam betina. Biasanya saya melakukan vaksin ND/EDS ini atau vaksin Egg Drop Syndrome itu pada usia 3 bulan ke atas ya, yang pasti itu sebelum masa produksi. Perlindungan terhadap ayam petelur harus dilakukan sedini mungkin. Namun seringkali kondisi cuaca pancaroba yang ekstrim menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari. Outbreak beberapa penyakit seperti ND, EDS, dan IB itu sering kita alami ya. Jadi saya sarankan sebelum semua penyakit tersebut menyerang, kita prepare dalam arti antisipasi, yaitu kita melakukan vaksinasi terhadap ayam. Untuk vaksin ND/EDS ini itu dengan dosis 0,5 mili kita suntikan di bagian dada ayam. Jadi ini kita sekalian kita sortir juga ya, untuk ayam jantan dan ayam betina bisa kita lakukan pada vaksinasi yang terakhir ini. Jadi kita pisahkan dulu jantan, kita pindahkan ke kandang lain, baru kita vaksin yang betinanya saja untuk ND/EDS. Pemisahan antara jantan dan betina pada usia 3 bulan itu berfungsi untuk memberikan waktu pada sang calon indukan betina sebelum fase menelur atau fase kawin, supaya jangan stres ya. Kalau digabungkan itu dengan jantan terus sebelum dia waktunya ready untuk menelur, itu kasihan betinanya nanti bisa stres. Jadi biasanya saya menggabungkan betina dan jantan itu setelah betinanya itu menelur ya. Pada usia ini juga kita bisa sortir itu mana jantan yang layak kualifikasi untuk jadi pejantan. Begitu juga betina ya, yang lulus kualifikasi untuk dijadikan calon indukan betina. Perlu jadi catatan buat saya itu ya, kalau untuk jadi calon indukan dalam usia 3 bulan, kalau untuk betina itu minimal bobotnya 1 kilo ya, itu baru masuk kualifikasi untuk dijadikan indukan. Kalau pejantan itu dia minimal di berat 1,2 kilo ya. Itu biasanya
sampai bobot 1 kilo itu saya masih pakai pakan pedaging ya. Kalau sebelum dapat bobot 1 kilo itu saya masih pakai pakan pedaging. Tapi kalau ayamnya sudah dapat bobot 1 kilo itu sudah bisa diganti ke pakan petelur supaya jangan overweight atau kelebihan berat badan pada ayam. Jadi ini kita lakukan vaksinasi NDEDS untuk mencegah terjadinya penurunan tingkat produksi telur. Itu sangat dibutuhkan ya. Selain vitamin-vitamin seperti ekstimulan, ini vaksin NDEDS ini sangat penting bagi peternakan breeding ya, karena kita kan menghasilkan telur lalu dicetak menjadi DOC. Biasanya kalau yang tidak kita berikan vaksin NDEDS ini itu bisa terserang kasus penurunan produksi telur yang secara drastis ya, dan itu bisa merugikan kita. Jadi sebelum itu terjadi kita antisipasi untuk kedepannya ya, karena siklus pemeliharaan kita kan bisa sampai 2,5 tahun ya. Jadi kalau kita pakai NDEDS ini juga memperlama waktu afkir. Tidak bisa hanya dengan herbal-herbal ya. Ingat sekali lagi, vaksin tidak bisa digantikan dengan herbal. Saya sarankan para peternak itu mengikuti SOP seperti dari Ditnak atau BPTP. Jangan coba-coba hanya kalau bisa dari sumber yang terpercaya. Jadi kita itu tahu pasti, dan seperti kayak NDEDS ini kan sudah terbukti dia memang mampu mengatasi penurunan produksi telur. Sudah teruji secara klinis ya, sudah lulus sertifikasi dari pihak yang berkompeten. Jadi untuk indukan betina itu tidak hanya melulu tentang pakan. Jadi vaksin NDEDS ini juga sangat menentukan ke depannya demi keberlangsungan produksi telur ayam kita. Karena penyakit ND dan EDS ini sebagai salah satu faktor penurunan produksi telur, dan kejadiannya tidak bisa dilepaskan dengan faktor-faktor non-infeksius seperti perkandangan, air, dan faktor-faktor lain. Perlu diketahui kasus Ekdrom Syndrome atau EDS disebabkan oleh virus EDS 76 dan menyerang ayam menjelang puncak produksi. Tidak ada tampak gejala klinis, perubahan fisik dan karakteristik telur yang kerabangnya menjadi tipis itu menandakan ayam terkena EDS. Akibat dari serangan virus EDS, produksi telur akan berada pada titik terendah selama 1-2 minggu, baru kemudian berangsur kembali naik dan mencapai kurva normal dalam waktu 48 minggu. Wow, sangat lama ya. Dan parahnya, dropnya ini itu bisa menurun sampai 30 hingga 50% dari total produksi biasanya. Jadi sekali lagi saya tekankan, mengobati atau antisipasi itu lebih baik sebelum terjadi. Pastikan seluruh vaksin terpenuhi sebelum masa bertelur dimulai. Jadi demikian dulu konten kita kali ini tentang vaksin NDEDS dan bagaimana pengaplikasiannya. Jangan lupa like, komen, dan share untuk Kupkaro Farm, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Kupkaro Farm. Sampai jumpa lagi. Salam sehat terus. Assalamualaikum.